Ya, saudara, di tengah kampanyenya di Lampung, Mahfud MD secara gamblang mengumumkan bahwa dirinya akan mundur sebagai Menko Polhukam. Dan pada saat konferensi pers tersebut, Mahfud MD juga membawa surat yang akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo terkait pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Dan untuk membahas ini, Anda sudah menyaksikan sedang viral bersama saya, Rusdi Maulana. Dan saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Bang Ray Rangkuti. Bang, anda melihat dari Mahfud MD yang sempat menunjukkan suratnya, kemudian menunjukkan bahwa besok akan mundur sebagai Menko Polhukam itu bagaimana, Bang? Iya, kan kalau beliau mau mundur ini kan sebenarnya udah kita dengar dari awal. Bukan hanya beliau, bahkan beberapa anggota kabinet dari kabinet Pak Jokowi yang sekarang ini juga kita dengar-dengar ya sudah berkeinginan untuk menyatakan mundur dari anggota kabinet yang sekarang gitu. Nah, tapi baru Pak Mahfud yang lebih terbuka ya untuk menyatakan kemunduran itu karena menurut saya ada dua pertimbangan ya. Tentu pertimbangan elektoral ya. Pertimbangan elektoral itu untuk memungkinkan beliau lebih leluasa untuk melakukan kampanye tanpa harus apa namanya itu ya terkait dengan aturan yang mewajibkan seluruh pejabat negara itu cuti dalam masa kampanye ya begitu sehingga tidak terlalu luas karena itu cuma mengambil 1 hari. Kalau beliau mundur dari jabatan menteri kan beliau lebih luas lagi sekarang untuk bisa kampanye kemana-mana setiap hari begitu ya. Nah itu mungkin salah satu pertimbangan elektoralnya gitu. Tetapi kalau dikaitkan dengan keseluruhan rencana atau isu yang menyebut akan ada menteri-menteri yang mundur, saya kira ini persoalannya bukan lagi soal semata-mata elektoral ya, tetapi sudah meningkat ke persoalan gerakan politik. Jadi dari gerakan elektoral ke gerakan politik. Nah, gerakan politik itu apa? Ya gerakan yang mencoba menahan ya ambisi Pak Jokowi yang tak terus bertalu-talu ya ingin apa namanya mengekalkan kekuasaannya dengan mengabaikan prinsip-prinsip norma-norma di dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara gitu. Nah, oleh karena itulah kalau kita kaitkan dengan itu, makanya saya kira ya, apa yang dilakukan oleh Mbah Mahfud itu bagian mungkin ya bagian dari apa yang tadi saya sebut sebagai gerakan politik itu. Jadi ini nggak ada terkait dengan gerakan moral, tapi juga dengan tidak terkait dengan gerakan elektoral, tapi juga terkait dengan gerakan politik yang kita sebutkan tadi itu tentu kalau kemudian ya beberapa jabatan atau beberapa menteri yang ada sekarang ini, khususnya yang non partai politik, juga ikut serta mundur dari jabatan mereka. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah apakah pengunduran diri jabatan menteri ini akan disambut oleh presiden? Nah, ini mungkin jadi tanda tanya. Tapi apapun, ini akan jadi beban tersendiri bagi Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi misalnya menyambut ya atau membolehkan yang bersangkutan mundur, ya tentu beliau harus cari secepat mungkin posisi yang bisa menjabat posisinya Pak Mahfud di tengah situasi yang kelihatan memang apa namanya itu ya banyak presiden di luar kantor gitu mungkin ini pekerjaan yang mengakibatkan presiden harus balik kantor dulu gitu ya. Nah yang kedua kalau presiden tidak mengabulkan pengunduran diri dari pengunduran jabatan Pak Mahfud ini atau pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukamnya Pak Mahfud gitu ya. Nah ini sebetulnya seperti mengulang kisah yang terjadi antara PDI dengan Pak Jokowi gitu ya. Mana Pak Jokowi dan keluarganya menyatakan dukungan kepada ke paslon tertentu bahkan anaknya terlibat di dalam pencalonan tetapi tidak mengungkapkan ya tidak menyatakan pengunduran diri dari partai yang bersangkutan karena perbedaan sikap politik itu. Nah, yang tapi berkeinginan agar yang bersangkutan diberhentikan sendiri oleh PDI sehingga efek ya elektoralnya popularitasnya ditanggung oleh beliau gitu. Nah, dalam bahasa yang lain apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ini menurut saya sekaligus memberi contoh kepada dua pihak ya. Pihak pertama tentu menteri-menteri yang sekarang aktif ikut kampanye untuk pemenangan paslon tertentu agar juga mundur sehingga terjaga dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Nah yang kedua itu sekaligus mengingatkan Presiden Jokowi betapa apa namanya pentingnya sikap apa namanya itu ya bertanggung jawab, sikap apa namanya itu etis gitu
Jadi kalau kita udah berbeda dengan partai, berbeda dengan elit kita atau atasan kita, ya tentu kita harus dengan kesatria mengundurkan diri. Hal yang sampai sekarang belum dilakukan oleh Pak Jokowi, meskipun nyata-nyata beliau berbeda, ya pendapat, berbeda pikiran, berbeda pilihan terhadap pasangan calon di Pilpres 2024 ini gitu ya. Artinya Pak Mahfud mau menyentil Pak Jokowi, ayo dong, ya kan, kalau memang Anda punya etik, punya moral, sekarang Anda udah mendukung paslon tertentu yang berbeda dengan partai politikmu, baiknya Anda juga menyatakan dan mengantarkan KTA-nya kepada partai yang bersangkutan, gitu ya. Nah, atau kalau memang Anda tidak ya mau mengantarkannya dan mengakui masih menjadi bagian dari partai politik itu, ya bersikaplah netral gitu loh kira-kira. Nah, mungkin inilah pesan yang bisa kita ambil dari pemunduran diri Pak Mahfud ini ya, kalau betul-betul dilakukan. Nah, kalau juga Pak Jokowi apakah akan melakukan langkah politik untuk menerima pemunduran itu atau tidak, ya kita akan tunggu dalam beberapa ke depan gitu. Oke, Bang, sebenarnya sinyal dari Mahfud MD ini yang ingin menunjukkan mengundurkan diri ini kan sudah lama, kurang lebih sudah beberapa pekan Hmm, terakhir. Menunggu hmm. apa? Bahkan ini sampai Mahfud MD mengatakan menunggu momentum tertentu. Itu sebenarnya apa yang Anda tangkap sebagai seorang pengamat politik? Iya, ya kita nggak tahu sebetulnya momentum apa. Kalau bacaannya elektoral, tentu momentumnya untuk bisa meningkatkan preferensi pemilih terhadap dirinya gitu. Tapi saya kira dengan pemunduran ini mungkin nggak terlalu banyak efek elektoralnya gitu. Nah, lebih tepat kalau menurut saya ini dimaknai sebagai momentum untuk mengingatkan betapa penting etika ya politik, etika jabatan itu dipegang. Nah, di saat dimana presiden kelihatan muter-muter ke sana kemari membagikan bansos bahkan seminggu di satu provinsi tok gitu. Nah, pemunduran diri Pak Mahfud ini mau mengingatkan itu yang saya sebut tadi, bahwa kita sebagai pejabat negara semestinya bersikap netral, ya tidak boleh menjadi ya petugas keluarga, karena kita ini adalah ya petugas bangsa dan negara. Nah, apa yang dilihat dipraktekkan oleh Pak Jokowi ini kan terkesan menjadi petugas keluarga ya, bukan petugas bangsa dan negara gitu. Dengan bagi-bagi bansos pada daerah tertentu yang di daerah itu kelihatan ya satu paslon masih mengalami kesulitan untuk menaikkan elektabilitas gitu dan sebagainya gitu. Jadi ini mungkin momentumnya, semakin seringnya presiden warawiri ke sana kemari membagi bansos yang menunjukkan sikap politik beliau yang cenderung tidak netral ya, bahkan seperti mengistimewakan paslon tertentu. Nah, ini mau diingatkan oleh Pak Mahfud dengan mengatakan ya saya mundur supaya Pak Jokowi juga merasa tersentil, karena sebagai petugas negara mestinya beliau tidak menurunkan diri ya, menurunkan wibawanya hanya menjadi sekedar petugas keluarga gitu. Oke, kira-kira apakah eh, presiden kita akan tersentil, Bang? Saya kira enggak. Oke, Bang, ada dampak yang berarti nggak ini terhadap kemudian pemerintahan, kemudian juga ini pemilu yang masih berlangsung dengan mundurnya Mahfud MD ini? Kalau untuk pemilu tidak, tapi untuk politik mungkin iya. Itu yang saya sebut tadi, ini udah berangkat dari gerakan elektoral menuju ke era gerakan politik. Artinya akan makin sulit kelihatan akan dihadapi oleh Pak Jokowi pasca Pilpres 2024 ini ya, secara politik. Karena kelihatan sudah mulai membulat tiga kekuatan ya. Kekuatan pertama elit politik, ya di dalamnya adalah partai politik dan elit-elit seperti Pak Mahfud. Nanti kalau disertai oleh menteri-menteri yang lain, ya itu akan menjadi bagian tanda kutip yang mengoposisi pemerintah gitu ya. Nah, yang kedua gerakan mahasiswa yang makin membesar, dan ketiga gerakan masyarakat juga yang makin membesar. Anda lihat itu kemana Pak Jokowi berangkat, masyarakat berdiri di pinggir jalan, bukan lagi dalam rangka mengelu-elukannya, tapi justru dengan berani menyatakan sikap politik yang berbeda. Terakhir ya seorang warga ya membentangkan spanduk yang menyatakan berbeda pilihan politik dengan Pak Jokowi, lalu diamankan oleh pihak aparat gitu ya, karena dianggap mengganggu atau mengancam atau apalah istilahnya saya nggak tahu, yang bersangkutan pada presiden gitu. Tapi ini sebetulnya menunjukkan kepada kita ya geliat
gerakan penolakan masyarakat terhadap politik dinasti itu makin menguat, ya, gerakan masyarakat berdiri di pinggir jalan itu mungkin akan jadi marak, akan jadi tren kemana presiden akan berangkat untuk menunjukkan bahwa mereka berbeda dengan presiden. Nah, itu yang saya sebut. Gerakan elektoral sekarang akan menuju ke gerakan politik, di mana gerakan politik itu ya dikomandoi oleh tiga kekuatan sekaligus, kekuatan elit bersol, kekuatan gerakan mahasiswa, dan kekuatan gerakan rakyat itu. Oke, Bang, apakah dengan mundurnya Mahfud MD ini akan menjadi sebuah pancingan kepada para menteri lain yang mungkin selanjutnya akan ada yang mundur-mundur lagi gitu, Pak? Ya, kita memang sudah mendengar juga bahwa beberapa menteri non parpol itu sudah mulai merasa tidak nyaman ya untuk bekerja sama dengan Pak Jokowi. Nah, cuma untuk mereka saya kira akan mundur diri nanti kalau setelah pemilu selesai atau pilpres selesai. Nah, bisa saja pemunduran Pak Jokowi ini akan diikuti oleh satu atau dua menteri dari fraksi PD Perjuangan atau dari PD Perjuangan. Mungkin Ibu Risma yang juga mulai agak terbuka menyatakan mulai merasa tidak nyaman, ya kan, bekerja ya karena diabaikan begitu saja oleh Pak Jokowi. Nah, bisa saja juga itu Pak Pramono. Dan itu artinya 3 atau 4 anggota kabinet selain Pak Mahfud bisa akan menyertai langkah Pak Mahfud ini. Ini akan cukup merepotkan Pak Jokowi untuk ya apa namanya itu mengelola pemerintahan di saat dimana beliau lebih fokus kelihatan untuk sosialisasi ya pas apa namanya sosialisasi ya pilpres lah gitu ya, dan bansos dengan cara membagikan bansos ini gitu. Nah, boleh jadi ya kalau dalam 2-3 hari setelah itu menteri-menteri yang lain bubar, itu memang mau tidak mau membuat presiden harus mengelola pemerintahan kembali, karena tidak mudah ya kalau sampai serentak begitu itu, dan dengan sendirinya akan menghentikan langkah beliau untuk terus melanjutkan program bagi-bagi bansos ini gitu. Oke, nah kalau misalnya ada yang menyusul untuk mundur menteri, bagaimana nanti kondisi pemerintahan selanjutnya? Berarti kan akan ada Itu menteri yang yang saya sebut akan tadi. dipilih oleh Jokowi berarti? Ya, dan memilih itu juga nggak akan mudah. Apalagi kalau sampai 3-4 orang ya. Tentu butuh waktu. Tetapi itu yang pasti yang kita sebutkan tadi, ini akan menghentikan langkah Pak Jokowi yang sekarang ini warawiri membagi beras kemana-mana, bansos gitu ya, untuk fokus kembali mengelola bangsa dan negara, mengurus bangsa dan negara, ya, untuk menghentikan beliau untuk lebih fokus untuk mengelola keluarganya, sekarang untuk menjadi mengelola bangsa dan negara gitu. Oke, berarti dengan mundurnya Mahfud MD ini bisa diharapkan menjadi sentilan bagi presiden kita agar Ya, lebih ya netral dan juga itu kembali kepada pemerintahan ya Bang ya. itu harapan kita, dan saya tidak terlalu yakin didengarkan Pak Jokowi dan dilihat Pak Jokowi. Oke, baik, terima kasih Bang Ray Rangkuti atas waktunya. Terima kasih juga atas penjelasannya. Ya, Ya, dari kacamata pengamat politik, bagaimana sikap yang diberikan oleh Mahfud MD yakni mundur sebagai Menko Polhukam. Kita nantikan besok, rencananya pada hari Kamis besok, Mahfud MD akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk memberikan secara langsung surat dan mengundurkan diri secara langsung di depan Presiden Joko Widodo. Demikian sedang viral hari ini. Saya Rusdi Maulana, pamit. Sampai jumpa.